Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara klasis Jakarta bagian Barat dan juga bagian Timur, bersama kita boleh bersama-sama merefleksikan kehidupan kita saat ini. Saya ingat betul ketika saya mau masuk teologinya, pesan ibu saya hanya satu kalimat, dia katakan, kalau kamu mau kuliah, kamu harus berani untuk menderita. Bahasa ibu saya pakai bahasa Jawa. Kalau kamu mau kuliah, kowe kudu gelem atau berani rekoso. Tanpa berpikir panjang saya katakan ya, enggak apa-apa. Dan betul Bapak Ibu dan Saudara, bukan proses yang mudah bagi saya. Ketika saya kuliah, saya harus menahan lapar gitu ya. Sering puasa karena apa? Uang makannya dipakai untuk beli buku. Harus jalan kaki jauh supaya ongkos naik angkutan bisa dipakai untuk beli buku atau beli apapun. Nah, sebuah proses yang menurut saya pada saat itu sangat menderita. Saya mengalami rekoso banget sih gitu ya. Kenapa harus rekoso begini? Tapi lama-lama saya mencoba untuk mengubah apa yang dikatakan penderitaan itu sebagai sesuatu yang positif. Saat saya harus berpuasa, lalu saya berkata dalam hati saya, hitung-hitung diet lah gitu ya. Hitung-hitung nelongso, mau ngelakoni di dalam Tuhan Yesus sambil kita doa tekun, pasti Tuhan berikan kemudahan. Saat saya harus berjalan jauh, saya katakan dalam hati saya bisikkan dalam diri saya, nggak apa-apalah, hitung-hitung, olahraga biar sehat. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam penderitaan itu lalu saya mengalami atau menerima penemuan-penemuan bahwa ya penderitaan itu kalau kita jalani dengan baik, itu ternyata membawa sesuatu yang luar biasa. Kalau dibilang ketekunan yang luar biasa. Kita bisa mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Penderitaan tidak lagi kita katakan, ini menderita, ini susah. Enggak, tetapi sebagai sesuatu sarana bagi Tuhan untuk kita mengalami apa itu campur tangan Tuhan. Apa itu namanya penyertaan Tuhan. Apa itu kekuatan yang dari Tuhan? Apa itu semangat luar biasa yang dari Tuhan? Apa itu pertolongan yang luar biasa? Penemanan yang sungguh-sungguh tidak pernah dialami sebelumnya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya tertarik dengan dua ayat yang ada dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3, dia katakan demikian, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata tekun menghasilkan ketekunan. Dalam menghadapi pergumulan, penderitaan, kita bisa bertahan. Kita tetap bisa sebenarnya kalau kita mau. Masalahnya adalah kita pengennya segera selesai. Atau kita pengennya nggak mengalami penderitaan. Kita pengennya nggak mau mengalami proses itu, gitu ya. Karena apa? Penderitaan itu nggak enak, Bapak Ibu. Penderitaan itu membuat kita nggak nyaman. Penderitaan itu membuat kita, aduh, kok ya dadak saya, kok ya harus saya, kenapa nggak orang lain? Gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari sebuah pengalaman, saya belajar bahwa penderitaan itu diizinkan Tuhan pasti satu punya rancangan. Yang kedua, Tuhan itu pasti tahu ukurannya kita. Nggak mungkin ukuran kita itu segini, Allah memberikan di atasnya. Enggak. Nah itu yang coba
coba saya renungkan, saya pergumulkan dalam kehidupan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bicara soal penderitaan itu bukan bicara soal besar atau kecil, tetapi bicara soal bagaimana respon kita terhadap penderitaan yang diizinkan Tuhan. Bagaimana kita merespon apa yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Jika penderitaan itu mendatangkan ketekunan, masalahnya adalah seringkali kita nggak sabar dalam menjalani proses tersebut. Memang saya katakan nggak enak, namanya menderita kok enak, sakit kok enak gitu ya. Misalnya Bapak Ibu dan Saudara, saya menyapa Ibu Bapak semua yang mengalami COVID-19 saat ini, yang terpapar, yang terkena COVID-19. Kita maunya COVID itu lewat saja dari rumah kita, ternyata mampir gitu kan. Bagi saudara-saudara yang mengalami itu, bisakah kita katakan, Tuhan, gak apa-apa Tuhan, aku sakit, gak apa-apa Tuhan, dalam penderitaan ini. Apa begitu? Walaupun saya katakan, ayo sukacita, ayo bergembira, ayo. Ya susah Ibu Bapak, karena apa? Penderitaan itu gak enak, sakit itu gak nyaman. Tetapi bukankah kita diajak bahwa dikatakan penderitaan mendatangkan ketekunan? Kalau kita tekun, percayalah Bapak Ibu dan Saudara, dalam keadaan apapun kita bisa merasakan kok bagaimana pertolongan Tuhan itu, bagaimana campur tangan Tuhan itu, bagaimana dorongan Tuhan atas kehidupan kita, topangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Saudara-saudara, sabar dalam menjalani sebuah proses tersebut itu memang butuh waktu. Yo sabar, waktunya cukup untuk, yo saatnya deh. Kalau saya seringkali, kalau saya mendengar ada jemaat yang mengatakan, Bu Pendeta saya sembuh dari COVID saya, gitu ya. Bagaimana hasilnya sudah negatif swabnya. Bagi saya itu menambah imun dalam diri saya. Imun saya tambah karena apa? Saya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dan saudara-saudara yang juga mendengar yang masih negatif itu mendorong mereka untuk nambah imunnya supaya juga cepat negatif. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, ketika masalah kita, tekanan kita yang gak enak segera ingin lepas dari kita. Kita pengen segera lepas dari keadaan itu. Mari saya undang, bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Saat kita mau tidak mau berhadapan dengan apa itu penderitaan. Saya katakan ini penderitaan loh Ibu Bapak dan Saudara. COVID ini mengubah cara hidup kita, semuanya berubah. Tetapi bagaimana kita merespon? Apakah kita bisa bertahan? Kita bisa sungguh-sungguh melihat bahwa ini sesuatu ada dalam rancangan Tuhan yang baik, rancangan bagi kita, damai sejahtera untuk kita semua. Mari dalam keadaan menderita sekalipun, dalam kesusahan sekalipun, dalam sakit sekalipun, saya mengajak, mari kita bertahan. Karena apa? Bertahan dalam penderitaan akan mendatangkan ketekunan. Dan kita bisa merasakan apa itu pertolongan Tuhan. Apa itu topangan Tuhan. Apa itu penyertaan Tuhan. Jangan berhenti untuk terus berjuang. Percayalah bahwa di dalam nama Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, salam sehat dan tetap semangat.